Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu dilimpahkan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran geografi hari ini, marilah kita semua berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kemudian, indikator pencapaian kompetensinya yang pertama yaitu karakteristik bioma dunia. Kemudian, indikator yang kedua menjelaskan faktor persebaran flora dan fauna di Indonesia. Indikator yang ketiga menganalisis sebaran flora dan fauna di Indonesia. Kemudian, indikator yang keempat menganalisis sebaran flora dan fauna di dunia. Indikator yang kelima, menyajikan persebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia dalam bentuk peta tematik. Kemudian tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu melalui diskusi, tanya jawab, penugasan, presentasi, dan analisis. Peserta didik dapat menganalisis sebaran flora dan fauna Indonesia dan dunia, dan dampaknya terhadap kehidupan, serta dapat menyajikan sebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia menggunakan peta, bagan, gambar, tabel, grafik, video, atau animasi. Sehingga peserta didik dapat mensyukuri karya sang pencipta, terlibat aktif dalam proses pembelajaran, memiliki rasa ingin tahu, teliti dalam melakukan pengamatan, dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, dan berkreasi. Baiklah, sekarang kita akan memasuki materinya. Yang pertama, karakteristik bioma di dunia. Biosfer adalah lapisan yang terdiri dari tanah, air, dan udara, di mana tempat berlangsungnya kehidupan. Oleh karena itu, biosfer tidak bisa lepas dari atmosfer, litosfer, dan hidrosfer. Di dalam biosfer, ada interaksi antara organisme dan komponen lingkungan yang tidak hidup. Interaksi ini membentuk suatu ekosistem. Kemudian bioma. Bioma ini didefinisikan sebagai komunitas biologi yang unik, melingkupi suatu area geografis yang luas dan terbentuk sebagai respon perbedaan karakteristik lingkungan serta iklim.
yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna di permukaan bumi tidaklah sama dan merata, sehingga mempengaruhi kehidupan makhluk hidup. Faktor yang pertama yaitu iklim. Iklim merupakan salah satu faktor yang dominan dalam mempengaruhi sebaran flora dan fauna, seperti suhu udara, kelembapan udara, angin, dan curah hujan. Faktor yang kedua yaitu faktor edafik atau faktor tanah. Faktor tanah yang ditempati oleh hewan dan tumbuhan. Tanah yang subur akan memberikan dampak yang baik bagi pertumbuhan tanaman. Selain itu, hewan juga akan lebih mudah menemukan makanan jika tanaman di sekitarnya yang tumbuh subur dan berbuah lebat. Faktor yang ketiga adalah faktor fisiografi atau relief bumi. Bentuk permukaan bumi yang beragam seperti pegunungan dapat menghambat penyebaran tumbuhan. Lereng yang membelakangi sinar matahari, pertumbuhannya akan terhambat dibandingkan dengan kondisi sebaliknya. Setelah mempelajari materi ini, sekarang silahkan kalian mengerjakan tugas secara mandiri untuk lebih memantapkan pemahaman kalian terhadap materi yang telah kita pelajari hari ini. Sekarang kalian kerjakan tugasnya ya nak. Sekian pembelajaran kita hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Minggu depan kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.